Selamat siang Pak Bambang, Miss Agnes, dan Miss Elaine. Perkenalkan, nama saya Geraldine Olivia. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan interior Bomba Group. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai company profile. Perusahaan yang terpilih merupakan Bomba Group, yaitu perusahaan holding investasi terdiversifikasi yang membawahi berbagai entitas. Lokasi perusahaan berada di SCBD Lot 18, Jakarta Selatan. Berikut merupakan lokasi perusahaan, visi dan misi, moto, serta sasaran dan tujuannya. Terdapat beberapa bisnis perusahaan. Yang pertama itu properti, agribisnis, infrastruktur dan logistik, pertambangan, energi, dan energi. Berikut merupakan existing kantor. Selanjutnya terdapat wawancara dengan narasumber Alvin Rinaldi. Dengan kesimpulan wawancara mengenai strategi, struktur organisasi, SOP, suasana budaya, dan suasana perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasinya. Berikut merupakan SWOT dari perusahaan. Selanjutnya terdapat analisis pengguna. Yang pertama itu analisis objek mengenai panel, work surface, overhead storage, underwork surface storage, test and ambient lighting, integrated power distribution system, work surface, seating area, dan file cabinet. Untuk jalur evakuasi, setiap gedung harus menyediakan sarana evakuasi. Selanjutnya terdapat refugee area in high-rise building, di mana setiap bangunan tinggi harus memiliki ruang yang dibatasi sehingga orang dapat berlindung jika terjadi keadaan darurat. Beberapa rules-nya, yang pertama itu pintu ke area perlindungan tidak boleh dikunci, dan area pengungsian tidak dapat digunakan untuk tujuan permanen atau sementara lainnya. Serta area tersebut tidak boleh ada lift atau tangga yang terbuka. Selanjutnya terdapat program ruang. Yang pertama itu flow of activity yang sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama itu CEO, yang kedua direktur, manajemen, HRD, dan legal. Yang ketiga terdapat karyawan, staf lapangan, dan tamu. Rumusan masalah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana cara mendesain interior yang meningkatkan produktivitas melalui sirkulasi, suasana, serta fasilitas bagi pekerja kantor. Yang kedua, bagaimana mendesain interior yang sesuai dengan keadaan pandemi saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara mendesain ruangan interior yang menerapkan green design di kantor. Objektifnya menciptakan area kerja yang spacious serta individual, namun pekerja dapat berkomunikasi dengan sesama rekan pekerja dan menerapkan material yang berkelanjutan. Serta goals-nya yaitu menciptakan ruang yang dapat mendukung aktivitas dalam kantor secara nyaman dan ramah lingkungan sehingga dapat menambah produktivitas pekerja. Selanjutnya terdapat program ruang, kebutuhan ruang luas minimal. Dengan total luas ruang yang dibutuhkan 204,4 meter persegi. Selanjutnya terdapat analisis JW Tower, analisis site building, dan analisis lantai terpilih yaitu lantai 11. Berikut merupakan SWOT-nya. Selanjutnya terdapat bubble diagram sirkulasi pengguna, bubble diagram antar ruang, dan kedekatan ruang. Selanjutnya terdapat zoning yang dibagi menjadi 4 konsep, yaitu sosialisasi, bekerja, kolaborasi, dan leisure. Berikut merupakan alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga yang terpilih, serta grouping yang terbagi berdasarkan zoning yang telah terpilih, di mana terbagi sesuai dengan fungsi dan jabatan pengguna di dalam kantor. Berikut merupakan grouping alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Relasinya dari rumusan masalah dalam program ruang yaitu menciptakan beberapa kriteria ruang, serta menciptakan area kerja yang memiliki jarak sirkulasi cukup luas bagi pengguna agar dapat menjaga jarak dan meminimalisir penyebaran virus. Dan menciptakan area kerja yang nyaman bagi pengguna, namun tetap memiliki area untuk menyimpan barang pribadi. Selanjutnya terdapat konsep, yang pertama itu konsep citra, yang diangkat dari 4 poin. Yang pertama yaitu identitas perusahaan, kantor existing, JP Tower, dan logo perusahaan. Dapat disimpulkan yaitu menciptakan ruangan yang modern dan menerapkan warna netral,
serta memiliki aksen sehingga merepresentasikan identitas perusahaan. Dengan keyword modern, netral, dan terstruktur. Selanjutnya terdapat studi pendukung yaitu green design yang menerapkan green wall dalam ruangan sebagai partisi sebagai sarana ruang hijau untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang dapat membuat ruangan menjadi lebih sejuk. Berikut merupakan konsep desain, warna, bentuk, material, penghawaan, pencahayaan, akustik, ergonomi, dan keamanan. Relasi rumusan masalah dalam konsep desain yaitu yang pertama menerapkan furniture dengan berbagai bentuk geometris dan sekatan yang membatasi antara pekerja, menggunakan material yang mudah dibersihkan, serta menerapkan partisi dan vertical garden yang dapat membuat ruangan lebih sejuk bagi para pekerja. Berikut merupakan mood board. Selanjutnya terdapat layout. Berikut merupakan gambar kerja layout. Gambar kerja layout berwarna. Selanjutnya terdapat aksonometri yang diimplementasikan ke dalam konsep. Berikut tampak depan kantor. Dan gambar kerja tampak depan kantor. Studi perspektif, yang pertama itu di ruangan meeting room, dan yang kedua di area open space. Selanjutnya terdapat flight plan, di mana furniture, yang pertama itu furniture plan. Pada bagian kanan ruangan, terdapat area duduk bagi para asisten tamu maupun pekerja yang diperbolehkan mengikuti rapat. Selanjutnya terdapat floor plan, menggunakan linoleum floor tiles dengan corak marble yang memiliki lengkungan untuk merepresentasikan logo perusahaan Boba Group. Selanjutnya terdapat wall plan yang menerapkan acoustic panel tambahan sehingga dapat mengabsorpsi polusi suara dari ruangan lain. Selanjutnya terdapat RC pan menerapkan lampu existing pada area yang dekat dengan dinding kaca existing, serta penambahan speaker pada bagian kanan ruangan. Berikut merupakan furniture plan open space yang dibagi menjadi 6 bagian agar mempermudah pekerja untuk berevakuasi ketika terjadinya kebakaran, serta terdapat kursi gantung pada area dekat dinding existing untuk para pekerja beristirahat sejenak. Untuk floor plan, area open space dibagi menjadi 6 dengan jalur yang dapat dilalu lalang yang menggunakan linoleum tiles dengan corak marble, dan pada area workstation diterapkan carpet tiles. Berikut merupakan wall plan open space, di mana terdapat penambahan vertical garden wall agar dapat membuat ruangan lebih sejuk bagi para pekerja. Berikut merupakan RC plan open space, terdapat penambahan ceiling panel dengan bentuk yang memiliki lengkungan. Untuk lighting plan open space, menggunakan titik lampu existing yang dibagi menjadi 3 layer sehingga dapat dinyalakan sesuai dengan kebutuhan para pekerja kantor yang sedang menggunakan area tersebut. Selanjutnya terdapat tampak potongan dan detail. Berikut merupakan tampak potongan ruang meeting, tampak ruang meeting berwarna, tampak potongan AA aksen ruang meeting, dan ini yang berwarna, dan tampak potongan sisi aksen ruang meeting kedua, dan yang berwarna. Selanjutnya terdapat tampak potongan open space. Berikut merupakan tampak potongan AA aksen open space, tampak potongan berwarna, tampak potongan BB open space, dan detailnya, dan berikut merupakan tampak potongan open space berwarna. Berikut merupakan tampak potongan CC aksen open space dan yang berwarna. Selanjutnya terdapat perspektif dan aksonometri. Berikut merupakan perspektif ruang meeting dan implementasinya dalam konsep, yaitu konsep bentuk menerapkan bentuk-bentuk geometris pada furniture yang mencerminkan logo perusahaan serta lengkungan pada dinding kaca. Konsep warnanya menerapkan warna netral seperti coklat dan putih pada furniture. Selanjutnya, konsep material yang low maintenance seperti finishing HPL pada furniture mempermudah pengguna untuk membersihkan material. Selanjutnya, konsep pencahayaan telah mendapatkan pencahayaan alami, namun terdapat pencahayaan buatan pada drop ceiling.
Selanjutnya, terdapat konsep green design yang menghadirkan tanaman yang dapat membuat ruangan lebih sejuk. Berikut merupakan aksonometri ruang meeting. Selanjutnya, terdapat perspektif area open space dan implementasinya dalam konsep. Yang pertama, konsep bentuk, menerapkan bentuk-bentuk geometris dan lengkungan pada suspended ceiling. Selanjutnya, terdapat konsep warna, menerapkan warna netral seperti coklat dan putih, serta warna biru pada dinding. Konsep material menerapkan material yang low maintenance seperti finishing HPL pada furniture. Selanjutnya terdapat konsep pencahayaan, ruangan telah mendapatkan pencahayaan alami, serta konsep green design yang menghadirkan tanaman yang dapat membuat ruangan lebih sejuk. Berikut merupakan aksonometri area open space. Selanjutnya terdapat furniture. Berikut merupakan analisis objek dan rumusan masalah. Relasi furniture terhadap konsep desain, yang pertama itu warna dan ukuran. Berikutnya terdapat workstation dan implementasinya ke dalam konsep, yaitu konsep bentuk, warna, material, pencahayaan, green design, dan konsep ergonomi. Berikut merupakan material workstation, space requirements, dan aksonometri. Berikut tampak atas, tampak depan, tampak samping, isometri, potongan, detail pertama, kedua, dan ketiga. Berikut merupakan gambar kerja berwarna workstation. Dan exploded view tampak depan meja workstation. Selanjutnya terdapat meja resepsionis dan implementasinya ke dalam konsep. Berikut merupakan material workstation, space requirements, aksonometri. Berikut tampak atas, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang meja resepsionis, tampak samping kiri, potongan A aksen, potongan BB aksen, dan isometrinya. Berikut merupakan detail meja resepsionis yang pertama, kedua, dan ketiga. Berikut merupakan gambar kerja berwarna meja resepsionis. Dan exploded view tampak depan dan tampak belakangnya. Selanjutnya terdapat ergonomi, di mana konsep desain fasilitas duduk ergonomi di kantor Bomba Group. Yang pertama yaitu kondisi karyawan. Berikut perspektifnya, kursi tamu pada ruangan meeting, dan kursi tamu pada ruang tunggu. Selanjutnya terdapat fasilitas meja kerja. Yang pertama yaitu pada area open space untuk workstation, di mana karyawan di kantor memiliki bentuk geometris yang memiliki ukuran 1500 x 800 mm. Konsepnya bagi meja kerja di ruangan meeting yaitu merupakan sebuah modul meja dibagi menjadi dua bagian. Setiap modul dapat digunakan oleh 4 orang. Selanjutnya, meja kerja ruang CEO menerapkan bentuk geometris dengan tampilan bentuk L. Berikut merupakan fasilitas meja resepsionis yang didesain untuk 2 orang resepsionis yang akan menyambut para tamu yang berkunjung ke dalam kantor. Berikut merupakan konsep lighting, yaitu pencahayaan buatan dalam bentuk grid. Selanjutnya terdapat penghawaan di kantor Bomba Group yang akan menerapkan distribusi diffuser air grill di ceiling, serta menggunakan hydrometer yang dapat memberitahukan jumlah kelembapan di udara. Selanjutnya terdapat akustik, yaitu acoustic panel pada dinding agar mengabsorpsi polusi udara di ruangan meeting. Selanjutnya konsep akustik dengan lapisan rock wool untuk mengabsorpsi suara dari ruangan lain. Untuk emotional ergonomic, menerapkan warna biru, merepresentasikan perusahaan, serta membantu pengguna menjadi lebih fokus dan produktif. Dan dengan minimal jarak 150 cm. Serta green wall pada area kerja dalam ruangan sebagai partisi, sebagai sarana ruang hijau. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.